Berdasarkan asesmen menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 6,5%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, kebijakan makro Brussel dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro Brussel longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobusil, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah penguatan kebijakan sebagai berikut. Satu, langkah yang pertama adalah memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan pertama, meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah baik melalui transaksi non-deliverable forward NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestik non-deliverable forward DNF di pasar domestik. Dua, menjaga struktur suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan yang sejalan dengan kenaikan BI rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik. Tiga, melanjutkan pemberian insentif penurunan tingkat swap lindung nilai hedging swap bagi investor asing sebesar 10% guna semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Dan nomor 4, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% atau double digit sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement repo untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia bagi perbankan. Itu langkah pertama di bidang moneter. Langkah kedua adalah memperkuat efektivitas kebijakan makro Brussel melalui satu, peningkatan rasio pendanaan luar negeri bank (RPLN). Rasio pendanaan luar negeri bank dari yang sekarang adalah maksimum 35% menjadi 40% dari modal bank yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. Rasio pendanaan luar negeri bank (RPLN) dinaikkan
dari 35% menjadi 40% dari modal bank. Kenaikan rasio RPLN ini ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan perbankan, khususnya dari luar negeri, guna mendukung penyaluran kredit pembiayaan bagi perekonomian dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Kedua, di bidang kebijakan makro Brussel, penguatan sinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong kredit pembiayaan perbankan melalui program percepatan intermediasi Indonesia (PINISI) yang diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan baik dari sisi permintaan dunia usaha maupun penawaran dari perbankan dalam peningkatan kredit pembiayaan untuk dunia usaha. Nomor 3, di bidang makro Brussel, publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makro Brussel sebagaimana lampiran 1. Langkah ketiga di bidang sistem pembayaran yaitu memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi digital serta keuangan inklusif melalui 1. Perpanjangan kebijakan kartu kredit dan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 31 Desember 2026 yang meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000 dan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah. Dan kedua, perluasan akseptasi keuangan digital melalui program KRIS Jelajah Indonesia 2026 dan ekspansi KRIS antar negara, serta implementasi lanjutan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) yang mencakup digital talenta berdaya dan berkarya, dikdaya, dan hackathon, serta sinergi dengan pemerintah melalui peningkatan kapasitas dan literasi sinergi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, katalis P2DD dan Dikdaya. Langkah keempat adalah memperkuat kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar falas (PUFA) agar semakin maju, efisien, dan prudent untuk daya tarik investasi asing dan efektivitas kebijakan moneter, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah melalui 1. Perluasan ekosistem pasar uang dan pasar falas baik produk, harga, pelaku, dan infrastruktur untuk mendukung pemanfaatan local currency transaction dengan sejumlah negara dalam fasilitasi perdagangan dan investasi, sebagaimana model bisnis untuk ekosistem kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok yang baru-baru ini kita umumkan. Kedua, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pasar uang dan valuta asing melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi Rp10.000 per pelaku per bulan, efektif mulai berlaku 1 Juli 2026. 3. Penguatan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan lalu lintas divisa (LLD) melalui penyesuaian threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana ke luar negeri outgoing dalam valuta asing
dari nominal setara di atas 50.000 US dollar menjadi setara di atas 25.000 US dollar yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Langkah kelima adalah perluasan kerjasama internasional dengan sejumlah bank sentral di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, local currency transaction LCT, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi, investasi, dan perdagangan di sektor-sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik, sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Eratnya sinergi fiskal dan moneter terus berjalan selama ini dan terus diperkuat ke depan untuk koordinasi mengatasi berbagai dinamika yang terjadi, termasuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia dalam menghadapi gejolak global. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus dipererat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita pemerintah. Itulah rekan-rekan media dan kolega masyarakat adalah hasil-hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2026 yang bertajuk BI rate naik 25 basis point menjadi 5,75%, memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi.